Shalom, saya Valerin Vina Novarida Kabei dari kelas 12 IPA SMA Lentera Harapan. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur keruangan dan perkembangan dari desa pilihan saya. Desa pilihan saya bernama Ifar Besar. Di daerah saya, desa disebut dengan kata lain yaitu kampung. Desa Ifar Besar atau yang biasanya disebut sebagai Kampung Ifar Besar ini terletak di Kecamatan Sentani. Oke, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yang pertama adalah desa memiliki perbandingan lahan dengan manusia yang cukup besar. Ciri-ciri ini sesuai dengan Kampung Ifar Besar, karena Kampung Ifar Besar ini memiliki perbandingan lahan dengan manusia yang cukup besar. Luas lahannya lebih besar dibanding jumlah penduduknya. Lalu ada ciri-ciri kedua. Ciri-ciri kedua ini sektor pertanian atau agraris menjadi lapangan kerja yang paling dominan. Ciri-ciri ini tidak sesuai dengan Kampung Ifar Besar, karena sektor pertanian di Kampung Ifar Besar tidak menjadi lapangan pekerjaan yang paling dominan. Sebagian besar penduduk Kampung Ifar Besar bermata pencarian sebagai nelayan dan hanya sebagian kecil saja yang bertani. Ciri-ciri selanjutnya adalah adanya hubungan yang sangat akrab antar warga. Ciri-ciri ini sesuai karena di Kampung Ifar Besar terdapat hubungan yang sangat akrab antar warga kampung. Hal ini dapat kita lihat melalui kerukunan yang terjadi di antara warga. Selanjutnya, ciri-ciri yang terakhir masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Ciri-ciri ini sesuai dengan Kampung Ifar Besar karena penduduk Kampung Ifar Besar masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku dan masih akrab dengan adat istiadat. Hal ini dapat kita lihat melalui tradisi pembayaran mas kawin dan pembayaran kepala menggunakan tomako batu. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu fungsi desa dan tipologi dari desa. Fungsi pertama desa adalah sebagai hinterland atau daerah dukung. Fungsi Kampung Ifar Besar sebagai hinterland adalah sebagai penyedia bahan makanan pokok yaitu sagu dan makanan lainnya yaitu ikan. Selanjutnya, fungsi desa dari segi potensi ekonomi. Kampung Ifar Besar memiliki fungsi dalam hal tenaga kerja yang produktif. Di Kampung Ifar Besar terdapat kelompok-kelompok usaha kecil dan tenaga kerja yang cukup produktif. Dan yang terakhir, fungsi desa dari segi kegiatan kerja. Dari segi kegiatan kerja, fungsi Kampung Ifar Besar adalah sebagai desa nelayan, karena sebagian besar penduduk Kampung Ifar Besar bekerja sebagai nelayan. Kita masuk ke dalam tipologi desa. Tipologi desa pertama adalah berdasarkan kekerabatan. Kampung Ifar Besar termasuk dalam desa genealogis. Kampung Ifar Besar ini diduduki oleh warga yang memiliki tali persaudaraan dan kekeluargaan yang cukup kuat. Lalu selanjutnya ada tipologi desa berdasarkan hamparan. Berdasarkan hamparan, tipologi desa dari Kampung Ifar Besar adalah sebagai desa pesisir atau desa pantai. Karena Kampung Ifar Besar ini berada di tepian Danau Sentani dan sebagian besar penduduknya tinggal di pinggiran Danau Sentani. Kemudian selanjutnya adalah tipologi desa berdasarkan pola permukiman. Berdasarkan pola permukiman ini, Kampung Ifar Besar termasuk dalam desa dengan pemukiman memanjang. Di Kampung Ifar Besar, hampir semua penduduknya bermukim di pesisir danau dengan pola yang memanjang. Lalu yang terakhir adalah tipologi desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat. Kampung Ifar Besar termasuk dalam desa nelayan. Hampir semua penduduknya memiliki mata pencaharian utama di bidang perikanan dan pertambakan. Kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu bentuk desa sederhana dan kondisi fisik desa dari Kampung
IFAR besar. Berdasarkan teori mengenai bentuk sederhana desa, kampung IFAR besar adalah desa dengan bentuk mengelilingi fasilitas tertentu. Kampung IFAR besar tergolong dalam bentuk ini karena sejak dulu masyarakat kampung IFAR besar bermukim di pinggiran Danau Sentani untuk memenuhi kebutuhan airnya. Penduduk kampung IFAR besar membangun rumahnya di pinggiran Danau Sentani. Kemudian lambat laun dia mulai berkembang dan penduduknya mulai menyebar hingga ke daerah hilir sungai yang mengalir menuju Danau Sentani. Kemudian berdasarkan teori kondisi fisik desa, kampung IFAR besar termasuk dalam pola persebaran desa memanjang pantai. Kampung IFAR besar masih dapat digolongkan dalam pola tersebut karena kampung IFAR besar ini menyebar mengikuti pinggiran Danau Sentani dan banyak penduduk juga yang bekerja sebagai nelayan. Oke, kita masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu perkembangan desa. Masyarakat kampung, pemerintah kampung, dan organisasi-organisasi aktif dalam mengadakan kegiatan yang melibatkan warga kampung lain, serta penduduk dari kota. Seperti pada kegiatan Lomba Molo yang diadakan oleh organisasi dan pemerintah kampung yang bekerja sama, dan diikuti oleh banyak peserta dari kampung IFAR besar, dari kampung lainnya, serta dari kota. Dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya, kampung IFAR besar dapat dikatakan lebih maju karena perkembangannya ini. Namun terdapat juga hal yang membuat kampung IFAR besar dapat dibilang kurang maju, karena kampung ini memiliki potensi sumber daya alam namun belum dimanfaatkan dengan baik. Dan penduduk juga memiliki potensi, namun belum diasah dengan baik. Penduduk dan aparatur kampung kurang mengasah potensi dengan lebih baik dan kurang memanfaatkan potensi alam yang ada. Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, kampung IFAR besar termasuk dalam desa berkembang atau desa madya. Kampung IFAR besar memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran penduduk dan aparatur dalam memanfaatkan potensi alam yang ada dan mengasah serta memanfaatkan potensi penduduk dengan baik. Berdasarkan tingkat pembangunannya, kampung IFAR besar adalah desa swakarya atau desa peralihan dari desa swadaya menuju desa swasambedaya. Letak kampung IFAR besar tidak terlalu jauh dari pusat kota sehingga lebih mudah untuk mendapatkan akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beragam, tidak lagi hanya mengandalkan sektor perikanan. Roda pemerintahan di kampung IFAR besar juga sudah berjalan dengan cukup efektif, dan masyarakat juga punya semangat gotong royong yang baik. Adat istiadat di kampung IFAR besar masih bertahan dan masih dijalankan dengan baik, namun sudah tidak terlalu mengikat lagi, dan kampung IFAR besar juga sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan yang canggih. Melalui pembelajaran ini dan penjelasan ini, kita menjadi tahu bahwa peran kita sangat penting di kampung atau di desa ini. Kita sebagai anak-anak muda harus aktif dan juga harus pintar dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam berkata. Sekian dan terima kasih. Shalom.